Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin aku Marsila Mandasari 6114 dari Pluk Sil Pluk 4 Sil. Pluk 4 bukan sih? Kali ini aku mau eh mau apa itu namanya? Kali ini aku mau mempraktekkan praktikum sil acara 3 yang judulnya itu kemiringan lereng dan sayatan terskala. Yang pertama itu kita buka Archmap, terus habis itu kita klik kanan layers, terus kita klik properties, habis itu kita klik bagian koordinat sistem, habis itu di geographic koordinat sistem, kita klik yang UTM, terus kita pilih yang WGS 1984, kita pilih yang Southern, terus kita pilih yang 49S, terus dipastikan ini udah sesuai sama UTM-nya, terus habis itu klik apply, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita klik layers, klik kanan layers, lalu masukkan data atau add data, terus kita pindah ke kita masukin data batas administrasi sama IKA, terus kita klik add, close. Setelah muncul tampilan layar kayak gini, terus kita beralih ke tarik toolbox, terus kita klik bagian 3D Analysis Tools. Habis itu kita ke data management, terus kita yang ke bagian tin, kita creating. Klik 2 kali di bagian creating. Setelah itu kita masukin outputnya di kita tulis tin, kita namain tin, terus kita klik save. Terus untuk koordinat sistemnya ini kita masukin yang kayak tadi, kita klik yang UTM, BGS 1984 yang showdown, terus klik yang 49. Oke. Terus input fiturnya kita pilih yang IK25, terus klik OK. Nah, kalau tampilannya udah kayak gini, kita bisa klik uncheck list IK25-nya. Kalau udah kayak gini, kita beralih ke conversion from thin, terus kita klik thin to raster. Nah, habis itu kita inputinnya sini, terus diusahain output rasternya tuh jangan diganti. Setelah itu output data type-nya itu float, metodenya linear, sama sampling distance-nya itu observation. Habis itu klik OK. Nah, nah, itu kepencet publish. Nah, terus kalau udah tintu raster, setelah itu kita pindah lagi ke raster surface, terus kita klik slope 2 kali. Nah, di sini di bagian input rasternya kita masukin tin raster. Terus ini harus dipastikan outputnya itu measurement degree, lalu metodenya planar. Terus ini diusahain disimpan di sini. Setelah itu kita jangan ubah output rasternya, kita klik OK. Kita tunggu slope-nya dulu. Alhamdulillah. Nah, kalau udah tampilannya kayak gini, setelah tampilannya kayak gini, swapnya berhasil, kita pindah ke raster request, terus kita klik yang request fee, kita klik 2 kali, terus kita input rasternya itu kita masukin yang slope pin ini. Kita ke classify, terus ini kita pindah yang equal interval. Places-nya ini kita ganti 8 sih, 8 apa 10 ya?
Ini basisnya kita ganti ke 7. Terus habis itu kita klik OK. Nah, terus value-nya ini, aduh salah pencet. Value-nya ini kita ganti ke manual. Nah, terus ini kita ganti pakai data yang udah disediain dari Aslab. Oke, kita ubah sesuai harus tidak oh nggak mau pilih boleh boleh cuma buat 7 terus setelah kayak gini kita klik editor start editing. Oke oke terus bagian luasan ini salah bagian luasan ini kita sini kita ke bukan bagian mana sih kita ke calculate geometry terus ini yes disesuaikan area kita oke sini kita yes akan muncul tampilan yang seperti ini. Terus habis itu ini kita bisa kecilin tabelnya. Kita kecilin tabel ukuran tabelnya ini. Terus kita habis itu ke bagian identify. Kita cari bagian identify mana identify. Setelah itu kita cari identify. Nah, identify sampai kursornya jadi ada tanda i bulat itu. Terus di sini kita uh, cari bagian yang paling kecil. Kita klik ini. Nah, ntar dia bakal muncul kayak tampilan yang kayak gini. Luasannya. Nah, terus setelah itu kita bisa copy luasannya misalnya. Ini luasannya kita copy, copy. Oh, kemudian kita masuk ke tabel lagi. Kemudian kita masuk ke tabel lagi. Kita select by attribute. Terus kita select by attribute. Lalu kita pilih luasan. Terus ini kita pilih ini kita pilih create new selection. Nah, setelah itu ini kan udah nih kita masukin ke sini select investor. Terus ini kita klik dulu luasan spasi terus tanda yang ini. Nah, ini baru kita copy. Juga di get unique values kita butuh luasan tadi. Terus setelah itu terus kita apply. Nah, terus akan muncul daerah-daerah yang
kayak di sini daerah-daerah yang udah kalau kita masuk ke box, kita masuk ke shower ini. Terus abis itu kita ini bisa di close aja. Tapi tabelnya jangan di close, kita close semuanya tapi kecuali tabel. Terus kita ke article book. Terus habis itu kita ke data management tools. Oh my god. Kita ke generation ini. Terus kita ke bagian eliminate klik 2 kali. Nah, terus input layernya ini kita masukin ke iCloud. Salah-salah kita, nah ini restart. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke restart request, lalu kita ketikkan property. Nah, untuk menghilangkan kotak-kotak ini kita bisa ganti kursornya dulu kayak gini, terus kita bisa ganti, oh my god, sorry. Ini kita bisa ganti pakai pen. Nah, terus buat ngehilangin ini itu kita bisa klik selection harusnya. Nah, ini kita bisa hilang tampilannya kayak tadi. Setelah itu kita masuk ke selesai request, lalu kita ketikkan nah, terus ini kita bisa terus kita bisa ke terus setelah itu kita bisa ke table of contents lagi, terus kita klik kanan bagian register request ini, terus kita klik properties, klik kiri properties. Nah, habis itu kita masalah kita ini bisa ganti ke sini. Kita klik properties. Kita ke simbologi dulu, habis itu kita ke kategoris, terus ID ini kita ganti grid code. Habis ini kita add L values. Nah, nah, ini sih bisa, kalau misalnya warnanya melebihi dari 5, itu bisa kita hapus aja. Setelah itu kita sesuaikan warna-warna ini dengan uh, Panjudam lagi. Yang pertama itu, ini kita ganti warna lane grief. Nah, ini kita ganti ke lane grief. Semuanya sudah ganti warnanya. Yang kedua, ini kita oke. Terus yang kedua ini kita ganti warna pakai warna peridot green. Ini sesuai dengan tabel Van Juidam ya guys. Peridot green. Nah, ini kita klik OK. Oh ya, dipastiin buat outline colornya itu kita warna hitam. No color maksudnya. Ini kita no color. Oke, terus yang ini juga di, oh my god, ini juga di outline colornya itu no color. Klik OK. Warna ketiga itu kita kasih warna solar yellow. Untuk outline colornya kita no color. Klik OK. Nomor 5 warnanya ah, jadi ini warna pink yang paling pinggir. Terus habis itu outline-nya dia
ini, dan terakhir itu kita pakai warna ini. Jangan lupa outline-nya. Oke. Kemudian kita apply. Oke. Kita masuk ke, ini masih ada yang transparansinya. Kita masuk ke output box, terus kita ke photography tools. Terus abis itu kita ke cartography tools. Ini nggak kelihatan. Ini kita ke kartografi. Ini kita minimize aja yang udah nggak pakai. Terus kita ke conversion tools, cartography tools. Sorry. Kita ke visualization. Kita ke smooth. Nah, terus ini kita ke generation. Terus kita ke smooth polygon. Smooth polygon. Salah pencet. Terus kita ini ke smooth polygon. Ke kiri 2 kali. Setelah itu kita masuk input, kita masuk ke algoritmnya kita masuk. Terus ini bagian ininya kita masukin bagian smoothing algoritmanya, kita masukin Bezier interpolation, interpolasi ini. Terus kita oke. Setelah loading akan menjadi nah, terus kita itu loadingnya. Selanjutnya kalau misalnya udah tampilannya kayak gini, kita beralih ke geoprocessing, terus kita klik clip, terus bagian fiturnya ini kita masukin yang ini. Oke. Terus ini bagian ini kita masukin ke bagian administrasi. Klik oke. Kita masuk ke tadi nggak aku pause. Nah, terus selanjutnya itu kita klik setelah tampilan layarnya kayak gini, kita klik kanan bagian raster class ini, terus kita ke properties. Habis itu kita ke ini kategoris, kita ke kategoris. Kita import. Terus ini kita pilih yang raster request. Oh, ini. Terus kita klik oke. Kategoris, add value. Setelah itu kita apply. Setelah kita masuk ke data analysis, ini salah. Terus ini kita salah. Ini kita ke ini, oke. Kategoris. Nah. Biar kita pindah. Ya, options, masukkan dimana kita masukkan pada saya tadi. Oh, salah. Jadi data ini kita ke properties. Terus habis itu ke kategori sini, kita import, kita ke bagian raster request 1. Kita klik OK. Oke. Nah, setelah muncul kayak gini, kita apply. Klik OK. Setelah itu bagian ini itu kita klik kanan. Setelah kita masuk ke 3D analysis options. Sini kita masuk ke 3D analysis option. Di sini kita save di lokasi save ini. Nah, di sini masukkan dimana kita masukkan pada saya tadi.
Lalu kita mau oke. Setelah itu kita masuk ke edit bullet line untuk membuat sayatan. Ini kita tunggu dulu. Setelah kayak gini, kita di outline. Lalu kita mau oke. Setelah itu kita masuk ke edit bullet line untuk membuat sayatan. Terus abis itu kita cari eh, buat bikin sayatan itu kita pakai klik. Setelah tampilannya kayak gini, terus kita klik interpolate line untuk membuat garis interpolasinya. Apa ada notifnya? Terus habis itu kita bisa bikin garis interpolasi dengan 3 warna yang berbeda. Kita coba klik pakai ini. Nah, ini kita harus sesuaiin 3 warna berbeda itu dalam 1 kali tarikan. Terus kita tarik yang 3 warna berbeda. Nah, ini tapi nggak ada deh. Ini bisa kita tarik dari sini, garis kalau kurang besar ini kita bisa nih kita tarik dari garis ini buat ke garis. Kita memotong ya garis 3 warna dari aplikasi itu sendiri. Kita masukkan di tempat ini sudah ada bahan grafik. Nah, terus kita pindah ke profil Grab ini. Nah, ya, kita masuk ke dalam insert data frame. Ini kayak gini. Terus kita bisa masuk ke ya, internet. Dan sudah ada bahan grafiknya. Kita masuk ke laman insert. Terus kita bisa masuk ke laman insert. Oh my god, kita ke data frame. Data frame. Kan habis ini kan udah putih nih. Terus kita ke bagian pencet kan insert data frame. Terus kita di data frame-nya mana ya? Nah, terus ini kita klik di data frame, properties, sesuaikan. Terus kita klik di properties, dan kita harus coba
Terus ini kita koordinat sistemnya, kita sesuaikan sama ini, geographic data ini. Oh, salah. Kita pilih yang UTM, terus kita klik UGS 1984, terus kita klik yang ini, Sourden, terus kita sesuaiin sama yang data kita pakai, yaitu di 49S. Contoh ini kita apply. Kita apply. Oke. Kita masuk, lalu kita masuk ke add data. Nah, terus ini kita klik kanan, kita masuk ke add data. Kita pergi ke sayatan. Terus kita pergi ke sayatan. Terus kita ke sayatan. Nah, ini. Lalu kita ambil PS1 ini. Oke. Nah, sudah terbentuk garis-garis ini. Selanjutnya kita masuk ke, lalu kita masuk ke PS1, kita ke kanan, masuk ke attribute table. Terus ini udah kayak gini. Terus kita masuk ke PG1, kita ke properties. Salah. Nggak salah. Ini kita klik kanan, terus habis itu kita ke open attribute table. Lebarin. Nah, terus kita masuk ke add file. Kita, aduh salah, ini kita ke add file. Kita buat set. Terus ini kita pakai set. Set. Set sama tanda petik, mana tanda petik? Lima. Masukkan set. Kita ke field calculator. Yes. Terus ini kita oke ya. Ini set. Kita bisa klik 2 kali set. Terus abis itu ini spasi, terus tanda petik 2. Bintang 5. Itu klik OK. Nanti ekstra garasinya akan keluar di sini. Dan kita ke kanan. Table. Terus ini kita ke export. Kita masukin ke acara yang kita mau ini, kita sudah ganti ke save. Terus kita pencet, terus kita klik OK, klik yes. Nah, setelah itu kita masuk ke, lalu nanti akan muncul tabel. Kok nggak bisa? Oh Allah, ini salah guys. Kita klik OK. Buset. Nggak bisa.
Oh, ini kita harus stop editing dulu guys ternyata. Ini editor, export data. Ini kita ke editor, terus habis itu nah setelah itu save. Terus kita pencet, terus kita klik OK, klik yes. Nah setelah itu kita masuk ke nanti akan muncul password auto. Nanti sebagai data kita coba ke M, kita cek ini edit, swipe, oke, terus oke. Nah setelah itu ini terus kita klik ini, kita ke open edit tables, terus kita klik bagian ini, kita ke export records. Terus habis itu kita cek pakai contoh, kita lihat ya. Yes, terus itu bisa. Di sini guys, nanti bapaknya seperti ini, bisa skalanya. Lalu kita masuk ke unbox, kita masuk ke ini ke data manajemen. Itu kita polis mulai, kita masuk ke polis mulai. Lalu kita masuk ke tadi kita ekspor dokumen, kita ganti ke kita mau sampai kalau kita login, kita tunggu prosesnya. Nanti kan udah ada pengumuman saya sendiri. Kalau kita login, kita tunggu prosesnya. Nanti kan udah ada pengumuman saya sendiri. Kita masuk, kita bisa cek. Nanti kalau kita login, kita tunggu prosesnya. Nanti kan udah ada pengumuman saya sendiri. Kita masuk, kita bisa cek list apa ekspor dokumen. Nah jadi dapatnya CSV seperti ini. Ini kita bisa masuk ke sini. Terus kita bisa masuk ke layout.